Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi edukasi. Syukur kalau ada persoalan bisa memberi solusi. Kali ini saya bersama tokoh, sebenarnya orang Jawa Tengah juga, tapi sudah jadi tokoh di tingkat nasional, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih, MM. Beliau adalah Assalamualaikum. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan. Bagaimana Pak Fikri? DPR jalan terus dalam era. Alhamdulillah. Ini masih reses Pak Bambang. Pak Bambang sehat nggih? Baik, sekarang di rumah terus, makanya wawancara seperti ini. Pak Fikri, penjenengan saya dulu pernah membuat buku Inspirasi Jawa Tengah. Pak Fikri termasuk salah satu di antaranya. Dulu pernah jadi Pak Fikri, nanti kapan-kapan saya wawancarai, ya waktu itu program DPRI. Tapi kemudian terkena pandemi ini, acaranya agak terjeda, susah dilaksanakan. Ini mudah-mudahan sampai menebus apa yang sudah saya sampaikan untuk tombol kecilik gitulah kira-kira. Pak Fikri, kami baru saja mewawancarai Pak Menpan, Pak Cahyokumolo, dan Pak Kadisdikbud Jawa Tengah, Pak Jumeri, mengenai nasib teman-teman kita para honorer yang sudah mengikuti tes P3K. Mereka mengaku sudah lulus, tapi banyak sekali yang belum mendapatkan SK. Nah, ini mungkin Komisi 10 melalui Pak Fikri bisa mendesak pemerintah, terutama Menteri Keuangan, ya, untuk menanyakan kenapa ini kasus seperti ini. Monggo Pak Fikri. Iya, ini tentang honorer ini Pak Bambang. Ini kasus lama ya. Ini kan sejak PP 48 2005. PP 48 2005 kan semangatnya memang mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS semuanya. Ya, tapi faktanya memang tidak selesai. Sehingga 2009 mestinya selesai semua, tapi faktanya tidak selesai sehingga sebelum 2009 sudah keluar lagi PP 43 2007. Kemudian terakhir PP 56 2012. Jadi ini kalau sejarah itu sejak tahun 2009 itu sudah diangkat 806.000. 806.220 CPNS. Sebutannya honorer K1. K1, ya. Ya, kemudian 2013 itu jadi K1 ini ada istilah K1 itu karena itu jadi ketentuan PP 56 2012 itu yang penghasilannya dari APBN, APBD itu K1. Kemudian yang bukan dari APBN, APBD itu namanya K2. Nah itu 2009 itu kan sudah diangkat sebenarnya 860.000. Dan 2013 itu 209.000 lagi. Belum selesai juga. Ini sudah K1 dan K2 itu 209.000. Nah, masih tersisa 438.590. Ini yang namanya K2 saja. Jadi K1-nya sudah habis, kemudian K2 saja. Itu akhirnya ini 2014, Pak Bambang. 2014 ini sudah periode Pak Jokowi ini sudah. Nah, kemudian ini mestinya dituntaskan karena ini janji pemerintah ini kan, cuma kan pemerintahnya berubah sehingga menyesuaikan kondisi keuangan negara. Saya juga ikut mengikuti ini. Saya kan saya semula di Komisi 8, Pak Bambang. 1 tahun setengah kalau nggak salah, kemudian
pindah ke Komisi 10. Nah, baru saya mengikuti. Jadi 2016 atau 2017, 2018 baru mengikuti. Itu yang saya ikuti ada 2 forum besar tanggal 4 Juni 2018. Itu rapat kerja gabungan dengan 8 kementerian. 8 kementerian. Karena tidak hanya kalau 438.000 itu tidak hanya Kementerian Pendidikan Budayaan. Kementerian Pendidikan Budayaan itu adanya cuma 157.210. Itu yang guru. Guru, yang kesehatan juga ada itu. Nah, yang lain adalah ada tenaga kesehatan, ada juga penyuluh pertanian, ada di beberapa tempat ada 8 kementerian. Jadi kalau menyelesaikan begini nggak bisa sendiri-sendiri. Akhirnya rapat gabungan. Rapat gabungan itu 4 Juni 2018. Kemudian ya hasilnya pemerintah diminta menyelesaikan gitu saja. Rekomendasi dari rapat gabungan 438.590 honorer K2 itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, ini kan umum ya. Nah, terus kemudian 23 Juli, ini kan 4 Juni itu, 23 Juli kita rapat gabungan lagi. Karena ada demo, ada apa itu. Pak K2 itu demo, bahkan saya anggota DPR suruh orasi di depan DPR. Tapi memang tuntutan mereka PNS harga mati. Karena memang janjinya kan begitu, jadi memang relevan. Jadi tidak, mereka bukan ngarang, memang harapannya memang menjadi PNS. Cuma begitu masuk, mereka nggak boleh masuk karena rapat gabungannya tertutup. Jadi mereka masuk ke mana itu, ke balkon pun tidak bisa, Pak Bambang. Jadi masuk ke balkon juga nggak bisa, suara mereka juga ya sudah, akhirnya di luar saja. Dan 23 Juli itulah sepakati karena penjelasan dari Kementerian Keuangan, maka ada 3 skema. Kita nggak menerima karena saya apalagi habis dari luar, udah suruh masuk. Habis dari luar demo itu, pokoknya CPNS harga mati, dan di dalam ya saya nyuarakannya CPNS harga mati itu bukan mereka, saya bilang gitu. Ini siapa pemerintahnya, tapi kan PP 48, PP 43, 56, semuanya itu ngarahkan supaya mereka diselesaikan menjadi CPNS gitu. Tapi kemudian penjelasan panjang bahwa bahkan ada yang nyampaikan bahwa kalau begitu Anda jangan banyak kritik ini dong. Kalau pemerintah ngutang ada apa segala macam. Saya bilang juga waktu itu, dan tidak hanya saya ini, jadi fraksi-fraksi lain juga, kalau ngutang untuk kepentingan ini nggak apa-apa gitu. Dan cuma tetap kemudian rasionalis kita harus rasional lah. Jadi akhirnya 3 skema itu, skema CPNS sesuai dengan Undang-Undang ASN, kemudian kalau Undang-Undang ASN, kemudian tahun 2018 ya sudah banyak yang tidak memenuhi persyaratan karena usia. Karena usia. Nah itu kemudian yang kedua, P3K, itu muncul istilah P3K, pegawai dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu ya di situ disampaikan. Mungkin di Kementerian Pan-RB sudah ada skema begitu, tapi juru bicara Kementerian Pan-RB ya begitu di situ. Terus ini lagi Kementerian Keuangan. Jadi keadaan kondisi keuangan negara ini APBN tidak mungkin untuk mengakomodasi semua. Nah, andaikan bertahap bisa, tetapi kemudian mereka mengajukan 3 skema itu tadi, CPNS sesuai dengan Undang-Undang ASN, kemudian yang kedua P3K, kemudian yang ketiga guru dengan gaji sesuai dengan UMK atau UMP, begitu. Itu Pak Bambang. Jadi sampai itu 23 Juli 2018. Nah, kemarin ternyata masih nyampaikan kemarin bahwa ada berapa 30 atau sampai 50.000 di antara 157 ya, di antara 157.000 guru honorer kan berarti sudah ada 12.000 yang memenuhi persyaratan untuk CPNS. Kemudian kalau nggak salah yang diterima sekitar 6.000, berarti 151.000 masih. 151.000 itu konon katanya nggak tahu ini datanya mana validnya nggak tahu juga,
antara 30 sampai 50 ribu itu sudah diterima P3K. Mereka sudah luluh, sudah menerima, tetapi sampai sekarang nggak dapat SK. Ini Ya, itu. sehingga ini yang jadi namanya, kemudian kemarin juga akhirnya ngajak ini begitu pakai pakai Zoom begini, webinar dengan teman-teman, dengan Mbak siapa namanya, Titi, kemudian Mbak Nurbaiti yang dari Jakarta dan seterusnya. Kemudian ya sudah, kita nunggu lagi karena pernah RDP dengan Komisi 10 dan ada mengusulkan pansus, ada mengusulkan, saya bilang pansus itu kan mengusut ini hal-hal yang ini biasanya, atau membentuk undang-undang atau apa. Tapi kalau ini pansus, saya kira yang tepat ya yang sudah dilakukan kan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan lagi, kemudian mendesak mestinya begitu. Cuman karena masih reses tanggal 15 baru mulai pembukaan masa sidang, ya nanti kita tunggu tanggal 15. Ya. Jadi ini kelihatannya Pak Fikri memang sudah menguasai persoalannya. Jadi sekarang persoalannya itu adalah mereka yang sudah lolos P3K tapi sekarang belum menerima SK. Itu satu persoalan yang mungkin Pak Fikri menjadi tema yang penting di dalam rapat-rapat gabungan nanti. Kemudian persoalannya, jadi sekarang intinya mereka sebenarnya yang tidak bisa jadi ASN juga nggak apa-apa, tapi yang penting bisa masuk P3K. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya supaya SK P3K ini segera keluar, itu satu. Kemudian yang kedua, ada daerah-daerah kabupaten kota yang memang tidak menyelenggarakan tes. Itu solusinya seperti apa? Iya. Ini kita Pak Bambang, jadi kita nanti nunggu menyerap dulu, dan nanti begitu masuk, saya juga ini kan sudah mau ada ngajukan jadwal ya. Pertama kan hari tanggal 15 tuh ini, nah saya mau minta supaya diagendakan. Diagendakan dulu di Komisi 10 dan kemudian meminta supaya ada rapat gabungan. Tapi rapat gabungan kan yang menentukan pimpinan DPR. Jadi minta waktu supaya seperti dulu kan, dulu ada keluar 3 skema itu kan karena rapat gabungan. Keluar 3 skema. Jadi ini jangan dibiarkan begitu, masa orang demo terus-terusan apa segala macam ini. Nasib bangsa jangan hanya dijanji-janjikan saja. Nah, hanya ini nanti saya mau mengusulkan supaya ada rapat ini gabungan. Ya, ini dulu rapat komisi dulu. Mungkin kalau mau ini dengan, kalau boleh sih nggak usah rapat gabungan juga nggak apa-apa. Artinya kalau memang ini Komisi 10 bisa mengundang Kemendikbud, Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Keuangan selesai saya kira. Ya, itu kalau bisa di Komisi 10 lebih sederhana. Cuma kadang-kadang karena bukan mitranya Komisi Kementerian Pan RB itu mitranya Komisi 2. Dan Kementerian Keuangan mitranya Komisi 11, sehingga kadang-kadang mereka tidak ngirim yang punya otoritas, sehingga sampai di situ nanti kita konsultasikan. Nah, kalau begitu nggak selesai-selesai. Yang keluar skema 3 itu kan itu ketika rapat gabungan, dan yang sudah itu begitu Pak Bambang. Jadi yang sudah mereka kemudian keberatan untuk datang, kemudian akhirnya kita minta rapat gabungan. Iya. Jadi ini memang kasihan sekali nasib mereka, sudah begitu lama nunggu, dikasih harapan, ikut PKK, tapi ternyata SK-nya nggak keluar. Jadi Pak Fikri, ternyata memang persoalannya, Pak Fikri sudah memahami semua, yaitu bagaimana segera mengejar mereka yang sudah mau menerima konsep P3K itu, tetapi setelah mengikuti tes dan lolos ternyata belum bisa diangkat. Itu yang jadi masalah utama. Kemudian mungkin masih ada tambahan sedikit, itu masih banyak keluhan teman-teman yang honorer itu yang kekurangan jam. Nah, mereka harus ditahan tetap di sekolah yang bersangkutan karena tidak boleh meninggalkan sekolah. Ini juga masalah, mungkin Pak Fikri juga bisa pertajam.
Apalagi Pak Fikri pernah jadi guru kan dulu, pernah jadi kepala sekolah. jadi paham betul persoalannya. Nggih. Iya betul. Jadi ini ada satu yang sudah lulus, kemudian yang sudah lulus bagaimana supaya segera dapat SK. Kemudian yang kedua, tidak semua daerah merekrut. Nah, kemudian ada jam. Memang begini, apalagi ini pandemi COVID ini kan nanti jamnya tuh tidak 7 atau 8 jam setiap hari, hanya 4 jam. Kalau 8 jam, 4 jam, itu semakin berkurang lagi. Ini tidak hanya honorer yang ada di sekolah negeri, di sekolah swasta saja. Di sekolah swasta itu, dia akan dibayar sesuai dengan jumlah jam. Nah kalau kemudian jamnya 4 jam satu pekan, satu hari 4 kali 5 itu 20 jam. Atau kali sampai hari Sabtu berarti 24 jam. Nah, kalau 24 jam dibagi beberapa pelajaran, berarti guru tertentu itu hanya mempunyai atau mendapatkan gaji atau honor sesuai dengan jumlah jam mengajar. Ini harus ada kompensasi. Ini saya kira memang ada pekerjaan baru di samping kalau kemarin Pak Bambang. Jadi kemarin hanya ini mungkin masalah SK saja. Ini nanti memang masalah yang kedua itu tentang itu daerah yang tidak merekrut, supaya bagaimana direkrut juga oleh daerah. Kemudian yang ketiga, saya membuka semua. Yang ketiga masalah jam pelajaran, benar itu. Jam pelajaran itu kemarin aja ada masalah, kurang-kurang dikit lah. Mestinya ada tugas atau apa, sehingga mereka kalau tuntutannya 24 jam ya bagaimana supaya genap menjadi 24 jam. Kasihan kalau kemudian mereka sampai sekarang ini ada beberapa teman-teman guru yang ini dan dapat sertifikasi juga. Jadi tunjangan sertifikasi yang dibutuhkan, kemudian ini tidak berlaku bagi yang jam mengajarnya kurang. Iya Pak Bambang. Jadi itu catatan satu tentang yang sudah lulus supaya SK. Kemudian yang kedua daerah yang tidak merekrut, dan yang ketiga tentang jam. Insyaallah nanti kita sampaikan di di internal komisi dulu, baru kemudian rapat gabungan. Kalau rapat gabungan mereka harus datangkan menterinya soalnya. Ya Pak. Karakter ya. Pak Fikri, terima kasih sekali Pak Fikri sudah lebih menguasai persoalannya. Sekali lagi terima kasih, sukses. Selamat selamat berjuang, selamat bekerja. Mudah-mudahan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.